Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi materi dengan tema dorongan jiwa dan remaja yang sehat jiwa dan selamat pagi. Semoga dalam keadaan langsung saja pada materi pertama kita stop ini. Tujuannya kalian dapat memahami tentang ini, bahaya perilaku ini, serta berani melawan tindakan ini. Ya, ini ada pengertian bullying. Bullying adalah salah satu bentuk dari perilaku agresif dengan kekuatan dominan pada perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang dengan tujuan mengganggu anak lain atau korban yang lebih lemah dari. Perundungan atau bullying adalah perilaku yang tidak menyenangkan yang dilakukan secara sengaja hingga menyakiti fisik dan psikis. Perundungan tergolong tindak penindasan atau kekerasan yang dilakukan secara terus-menerus oleh seseorang atau sekelompok orang. Tindakan perundungan yang terjadi di lingkungan lalu antara lain yang pertama, perundungan secara kasar yang biasanya dapat dikenali dari ciri-ciri fisik dan kekuatan tubuh. Pelaku biasanya lebih kuat fisiknya daripada korban. Selain itu, pelaku lebih sering berkelompok untuk melakukan perundungan terhadap. Kedua, motif balas dendam. Pada umumnya, unsur senioritas berpengaruh pada tindakan perundungan. Yang ketiga, aksi perundungan tidak dilakukan secara sengaja. Praktik perundungan di sekolah biasanya dilakukan berulang kali dalam jangka waktu. Yang keempat, perundungan jelas sekali perbuatan yang disengaja dengan motif mencapai kekuasaan atau sesuatu. Nah, berikut ada jenis-jenis bullying. Bullying secara verbal. Yang pertama ada bullying secara verbal. Yang kedua ada bullying non verbal langsung. Yang ketiga ada bullying non verbal tidak. Yang keempat ada bullying secara fisik. Yang kelima ada bullying secara relasional atau sosial. Yang keenam ada bullying elektronik atau cyber. Yang ketujuh personal seksual. Bullying secara verbal artinya perundungan jenis ini merupakan tindakan mengganggu prinsip orang lain dengan cara mengancam, mempermalukan, merendahkan, mengganggu, memberi panggilan atau nama julukan yang tidak pantas, sarkasme, merendahkan, mencela atau mengejek, mengintimidasi, memaki dan menyebarkan dosa. Adapun bullying nonverbal langsung, perundungan ini berupa perilaku menyakiti perasaan orang lain dengan cara melihat, mengasihi, membulurkan lidah, menampilkan ekspresi muka yang merendahkan, mengejek atau mengancam yang disertai oleh perundungan fisik atau verbal. Bullying nonverbal tidak langsung, perundungan yang dilakukan dalam bentuk sengaja, mengucilkan atau mengabaikan, mendiamkan seseorang, mengirimkan surat kaleng, dan memanipulasi persahabatan sehingga merugikan. Bullying secara fisik, perundungan ini menyakiti fisik korban, bahkan dapat meninggalkan bekas luka di tubuh. Misalnya memukul, mendorong, menggigit, menjambak, menendang, mengunci seseorang di dalam ruangan, mencubit, dan mencakar. Perundungan fisik dapat juga berupa tindakan merusak barang milik orang lain. Terus ada lagi bullying sosial. Perundungan ini berupa tindakan membeda-bedakan, mendiamkan, hingga mengucilkan korban. Pelaku berusaha membuat korban itu dijauhi teman-teman, bahkan hingga korban tidak memilih. Ada lagi cyberbullying.
Perundungan ini disebut juga perundungan di dunia maya. Pada umumnya berupa tindakan menyakiti orang lain dengan sarana nuklir. Selain itu, ada pun pelecehan seksual. Perundungan ini tertuju pada perbuatan merendahkan, melecehkan yang menyerang tubuh dan fungsi organ fisik. Nah, selanjutnya ada sebab-sebab dan dampak negatif bullying. Yang pertama, bullying terjadi karena tradisi turun-temurun dari senior. Yang kedua, keinginan untuk balas dendam karena dulu pernah mendapatkan perlakuan yang salah. Yang ketiga, ada perasaan ingin menunjukkan kekuasaan dan kekuatan aku superior. Yang keempat, kecewa karena orang lain tidak berperilaku sesuai dengan mereka. Yang kelima, dorongan untuk mendapatkan kekuasaan. Yang keenam, dianggap menghina atau mengganggu kelompok tertentu atau geng. Nah, banyak dampak negatif terhadap bullying atau tindakan bullying ini banyak dampak. Yang pertama, terganggu fisik seperti cedera, terluka, sakit, dan sebagainya. Yang kedua, tertekan psikisnya atau kejiwaan seperti cemas, rasa tidak nyaman, kesal, tertekan, dan gejala tekanan psikis. Yang ketiga, pergaulan sosial terganggu seperti minder, menyendiri, grogi, pendiam, dan sebagainya. Yang keempat, terganggu prestasi belajar, yaitu tidak konsentrasi belajar, lupa mengerjakan tugas, sampai menurunnya ranking atau tidak aktif. Nah, bagaimana sih mencegah dan melawan bullying? Untuk mencegah agar kita tidak menjadi korban tindakan bullying, antara lain yang dapat kita lakukan adalah hindari membawa atau memakai barang-barang mahal atau uang yang berlebihan. Yang kedua, jangan sendirian, terutama di tempat. Ketiga, hindari dan cari gara-gara dengan pelaku bullying. Hindari cari gara-gara dengan pelaku bullying. Yang keempat, jangan berada di dekat dengan orang yang suka melakukan tindakan bullying atau berada di sekitar mereka. Kelima, kenali dan perhatikan pelaku bullying. Keenam, jangan ikut-ikutan melakukan tindakan bullying dalam bentuk apa. Sedangkan untuk melawan pelaku bullying, kita dapat mengambil sikap sebagai berikut. Satu, jadilah orang percaya diri dan tunjukkan ketahanan diri bahwa kita tidak mau mengganggu dan diganggu. Yang kedua, bersikap tenang saat ada yang mengganggu. Tiga, jangan biarkan emosi terkait. Keempat, jika melihat ada teman yang menjadi korban, maka tolonglah korban dan laporkan. Yang kelima, lakukan perlawanan diikuti dengan berteriak, lari atau tindakan apapun sambil mencari pertolongan. Keenam, catatlah tempat, orang-orang yang terlibat, dan jenis gangguan yang mereka lakukan. Laporkan pada orang tua, guru, atau pihak berwenang. Maka dari itu, mari kita untuk stop melakukan bullying dan peduli sosial. Mungkin itu materi yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sampai ketemu lagi di materi kelima. Sampai jumpa.